Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontraprestasi yang gunanya untuk membiayai pengeluaran negara berdasarkan undang-undang. Apapun yang dipungut oleh pajak itu harus berdasarkan undang-undang dan pemerintahan daerah dan tidak dapat digantikan oleh peraturan lainnya. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak menurut Profesor Dr. Smith adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individu dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak menurut Dr. Rahmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak. Menurut Dirjen Pajak dari laman resmi yakni Pajak.go.id, pajak memiliki 4 fungsi, diantaranya yaitu yang pertama adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai, gaji tentara, gaji pegawai negeri, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. 2. Fungsi mengatur. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau bisa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain adalah penggunaan pajak bea cukai yang masuk untuk menekan impor. 3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat. Penggunaan pajak yang efisien dan efektif. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Dikutip dari laman resmi Dirjen Pajak, setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak. Di antaranya, yang pertama yaitu asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, terdiri dari 4 asas, yakni asas equality, di mana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Selanjutnya, asas certainty, di mana semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, asas convenience of payment, di mana pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya saat wajib pajak harus baru menerima penghasilan. Dan selanjutnya asas efisiensi, di mana biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Selanjutnya, yang kedua, asas pemungutan pajak menurut Wijilangan. Ada 5 asas, yakni asas daya pikul, di mana artinya besar kecilnya pajak yang dipungut harus sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Selanjutnya, asas manfaat, di mana pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya, asas kesejahteraan, di mana asas ini pajak yang dipungut oleh di negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, asas kesamaan, di mana dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.
Yang terakhir yaitu asas beban sekecil-kecilnya, di mana pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya, tidak memberatkan wajib pajak. Yang ketiga, asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner. Ada 4 asas, yakni asas politik finansial, artinya pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai, sehingga dapat membiayai semua kegiatan negara. Selanjutnya, asas ekonomi, di mana penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan dan pajak untuk barang mewah. Kemudian ada asas keadilan, di mana pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Selanjutnya, asas administrasi, ini menyangkut kapan, di mana harus membayar pajak dan besarnya biaya pajak. Yang terakhir ada asas yuridis, di mana segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemungutan pajak atau stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan cara pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Cara pemungutan pajak sendiri terdiri dari 3 stelsel, yakni stelsel nyata atau real, artinya pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata yang dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihan dari stelsel nyata ini yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dipungut di akhir tahun pajak. Yang kedua yaitu stelsel fiktif atau anggapan, artinya pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Maksudnya, pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara. Di Indonesia sendiri terdiri dari 3 sistem, yaitu yang pertama adalah self assessment system, yang kedua official assessment system, dan terakhir adalah withholding system. Untuk yang pertama adalah self assessment system, yaitu adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Contohnya adalah jenis pajak PPh atau pajak orang pribadi. Baiklah, untuk sistem yang kedua adalah official assessment system. Inilah kebalikan dari self assessment system. Tadi kalau self assessment system dia sendiri yang menghitung, sedangkan official assessment system ini adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Contohnya adalah dalam pembayaran PBB atau pajak bumi bangunan. Baiklah, untuk terakhir ada withholding system. Itulah sebuah sistem pemungutan pajak yang besaran pajak harus dibayarkan ataupun dihitung oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini yang dimaksud ini bukan merupakan wajib pajak dan juga bukan merupakan petugas perpajakan. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait, jadi karyawannya tidak perlu lagi pergi ke KKP untuk membayarkan pajak tersebut. Nama saya Alisman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggolongan jenis pajak. Jenis pajak ini dalam lembaga pemungutan itu terbagi atas 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini contohnya itu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Sedangkan untuk pajak daerah itu seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu seperti itu contoh dari pajak daerah. Selanjutnya itu pajak ada pengelompokan yang mana dibagi atas 2, itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu contohnya seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung itu contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN itu
terus pajak bea masuk dan pajak ekspor. Lalu jenis pajak ini ada juga menurut sifatnya. Untuk pajak menurut sifatnya ini juga terbagi atas dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini contohnya seperti pajak penghasilan itu. Contoh pajak objektif seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Terima kasih.